Satu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Anis Eliana beserta Bapak Ibu, teman-teman dari kelas reguler B, S3 Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Kami dari kelompok 2, saya Permata Sakti, kemudian ada Ibu Rani Intan, kemudian Bapak Romi Estrada akan menyampaikan paparan terkait dengan mata kuliah filsafat ilmu. Dalam hal ini kami akan memaparkan 2 chapter. Yang pertama adalah on the nature of theory. Next. Ada 4 poin penting yang akan kami sampaikan pada paparan hari ini. Yang pertama adalah ilmu dan teori. Yang kedua, asumsi dalam ilmu, teori dan pengujian teori. Yang ketiga, teori building. Dan yang keempat, kriteria of good theory. Teori ya, kita awal dari definisi dulu, konsep definisi. Ilmu adalah deskripsi fakta dan pengalaman yang lengkap dan konsisten dalam pemahaman yang sederhana menurut Carl Pearson. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Next. Kemudian 3 sudut pandang ilmu menurut T.L. Yanggi. T.L. Yanggi ini merupakan tokoh intelektual, dosen, dan pengarang yang produktif sampai akhir tahun 90-an. Sejak tahun 1958 sampai 1988, beliau telah menulis 50 buku dalam berbagai bidang ilmu dan filsafat, serta kurang lebih 200 lebih karangan tentang aneka pengetahuan. Menurut T.L. Yanggi, ada 3 sudut pandang yang berkaitan dengan pemaknaan ilmu, yaitu ilmu sebagai aktivitas, ilmu sebagai metode, dan ilmu sebagai pengetahuan. Ilmu sebagai aktivitas artinya suatu aktivitas mempelajari sesuatu secara aktif, menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki, sampai pengetahuan itu diperoleh. Jadi ilmu sebagai aktivitas ilmiah dapat berwujud penelaahan atau studi, penyelidikan inquiry, usaha menemukan atau attempt to find, atau pencarian search. Kemudian yang kedua, ilmu sebagai metode, artinya ilmu pada dasarnya adalah suatu metode untuk menangani masalah-masalah atau suatu kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang mana ilmu itu mengandung prosedur, yaitu serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah tersebut dalam keilmuan disebut dengan metode. Kemudian ada ilmu sebagai pengetahuan. Artinya ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject matter. Dengan kata lain bahwa pengetahuan menunjuk pada sesuatu yang merupakan isi substantif yang terkandung dalam ilmu. Next. Kemudian teori menurut McLaughlin adalah cara seorang peneliti menafsirkan atau mengeneralisasi penilaian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian. Kemudian menurut KBBI, pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Kemudian ada juga pemahaman dari Campbell tahun 1990 mendefinisikan teori sebagai kumpulan pernyataan, baik verbal maupun simbolik, yang mengidentifikasi variabel apa yang penting untuk alasan apa, menemukan bagaimana mereka saling terkait dan mengapa, dan mengidentifikasi kondisi di mana mereka harus terkait atau tidak. Kemudian menurut Sutton dan Stowe tahun 1995, mereka menempatkan penekanan agak berbeda, tapi dengan hasil yang hampir sama.
Bagi mereka, teori adalah tentang hubungan antara fenomena, cerita tentang mengapa, tindakan, peristiwa, struktur, dan pikiran terjadi. Mereka menekankan sifat hubungan kausal, mengidentifikasi apa yang datang lebih dulu, serta waktu peristiwa. Dapat memiliki implikasi yang belum pernah kita lihat sepenuhnya dan kadangkala bertentangan dengan akal sehat kita. Baik, next. Kemudian, peran teori ada 4, sebagai orientasi, sebagai konseptual dan klasifikasi, generalisasi, dan sebagai prediksi. Sebagai orientasi dapat dijadikan seperti ini, seperti yang kita tahu bahwa pada saat menjalankan sebuah penelitian, tidak bisa fokus atau mengulas banyak tema dalam satu penelitian. Seorang peneliti harus mempersempit cakupan yang akan ditelaah. Fungsinya tidak lain agar bisa fokus dan lebih mendalam. Karena dengan memfokuskan sasaran tema, maka akan memudahkan peneliti menemukan fakta-fakta baru. Kemudian yang kedua, sebagai konseptual dan klasifikasi, adalah upaya peneliti memberikan petunjuk sekaligus memberikan definisi yang lebih mudah dipahami dan memuat konsep-konsep baru di masyarakat. Yang ketiga, generalisasi, maksudnya adalah tidak hanya berperan pada 2 hal yang di atas tadi, tapi juga berperan untuk menggeneralisasi atau memberikan rangkuman terhadap hubungan dari preposisi yang diangkat. Sehingga tema atau preposisi yang awalnya bersifat standar dan biasa saja, semakin lebih tegas setelah dilakukan kajian teori. Kemudian yang keempat, sebagai prediksi, adalah untuk meramalkan suatu hal. Ya. Tentu saja peramalan ini bukan yang bersifat klinik, tapi bersifat ilmiah. Karena sudah diketahui gejala dan sistemnya. Dari gejala-gejala tersebut dan sedikit gambaran inilah yang memudahkan peneliti mampu memahami gambaran atau probabilitas kemungkinan yang akan terjadi. Setelah mengetahui beberapa peran teori di atas, setidaknya ada gambaran bagi kita kenapa harus melakukan penelitian dan melakukan kajian teori. Salah satu perannya adalah menemukan jalan keluar atau problem solving terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian next. Nah, ini bagaimana teori bekerja. Jadi bisa dilihat di gambar bahwasanya teori merupakan jantung dari ilmu pengetahuan. Menurut Milner, idealnya ilmu ini memiliki kondisi ideal harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, definisinya tepat. Yang kedua, pengumpulan data dilakukan secara objektif. Yang ketiga, temuan dapat direplikasi. Yang keempat, pendekatannya sistematis dan kumulatif. Dan yang kelima adalah bertujuan pemahaman dan prediksi serta kontrol. Next. Ya, gambar ini memberikan gambaran tentang komponen suatu teori. Sebuah teori dengan sistem konstruk dan variabel yang terkait satu sama lain oleh proposisi dan variabel dengan hipotesis. Keseluruhannya itu dibatasi oleh asumsi-asumsi, baik implisit maupun eksplisit, yang dipegang oleh teoretikus sehubungan dengan teori. Di situ ada konstruk, ya, adalah istilah yang didefinisikan atas dasar yang dapat diamati. Kemudian konstruk ini adalah abstraksi yang dibuat untuk memfasilitasi pemahaman. Kemudian melaju ke variabel, di situ ada variabel yang dapat diamati, mereka punya nilai. Ya, kemudian ada juga variabel ini intinya adalah operasionalisasi konstruk yang dibuat untuk memungkinkan pengujian hipotesis. Berbeda dengan konstruk yang sifatnya abstrak, variabel sifatnya konkret. Ya. Kemudian di situ ada proposisi yang merupakan pernyataan hubungan antara konstruk. Kemudian di situ juga ada hipotesis yang merupakan pernyataan serupa yang melibatkan variabel. Kita sebagai peneliti mencoba untuk menyangkal atau mengkonfirmasi hipotesis, bukan menyangkal proposisinya.
semua teori itu menempati domain di mana mereka harus terbukti efektif. Mungkin dari saya penjelasannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan Ibu Rani Intan disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Romi. Selanjutnya adalah asumsi dalam ilmu, teori, dan pengujian teori. Asumsi dari berbagai sumber itu adalah artinya sebuah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir. Jadi asumsi itu masih berupa dugaan yang harus diuji kebenarannya. Asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Asumsi dibuat oleh siapa saja dan tentang apa saja. Arti asumsi juga bisa dikatakan sebagai suatu dugaan sementara yang dianggap sebagai kebenaran oleh si pembuat asumsi dan membutuhkan pembuktian agar dugaan tersebut menjadi kebenaran yang mutlak. Next. Ya. Berikutnya pengertian asumsi. Asumsi adalah pertama, menurut Miner 2007 ya, asumsi merupakan latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Jadi asumsi itu merupakan dasar pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu ya. Kedua, asumsi merupakan dimensi yang tidak terungkap atau tersembunyi dalam ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang masih tersirat, yang belum disuratkan gitu ya, yang belum diungkapkan, maka itu berarti masih berupa asumsi. Ketiga, asumsi merupakan gagasan primitif atau gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian. Jadi asumsi ini merupakan dugaan awal untuk kemudian menimbulkan atau memunculkan dugaan-dugaan baru berikutnya. Yang keempat, asumsi pada ilmu menghasilkan pemahaman yang benar, prediksi yang valid, dan memberikan pengaruh bagi suatu fenomena. Nah, apabila syarat ini terpenuhi, maka ilmu yang dibangun dari asumsi itu dikatakan ilmu yang berguna dan juga bermanfaat. Ini menurut Miner 2007. Berikutnya, 3 asumsi dalam ilmu. Pertama adalah asumsi dalam ilmu itu pertama harus didasarkan pada objek-objek tertentu yang memiliki keserupaan satu sama lain. Umpamanya serupa dalam bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Atau juga serupa dalam gejala dan fenomena. Sehingga ketika kita mengasumsikan objek-objek yang serupa dan sama ini kita bisa masukkan ke dalam satu golongan atau klasifikasi. Contohnya kalau misalkan objek ilmu manajemen itu memiliki gejala yang sama ya, misalkan manajemen keuangan memiliki kesamaan ya untuk di bidang keuangan misalkan, tapi mungkin juga berbeda dengan manajemen SDM gitu ya, walaupun sama-sama manajemen, tetapi mungkin keduanya ini memiliki fenomena, gejala ya, dan unsur-unsur yang konstruk dan variabelnya itu yang berbeda. Dan ini tidak bisa dijadikan satu asumsi yang sama. Gitu. Makanya ilmu manajemen keuangan itu bisa berbeda dengan ilmu manajemen SDM. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi asumsi itu dibangun dari objek-objek yang serupa, gejala yang sama, dan fenomena yang terjadinya juga sama. Kedua, anggapan bahwa suatu benda atau objek tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi anggapan atau asumsi yang dibangun itu harus yang sifatnya konstan ya, relatif konstan, stabil, dan permanen. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu dan tidak dapat dilakukan bila objek itu selalu berubah-ubah tiap waktu. Jadi asumsi yang dibangun, asumsi yang membangun ilmu atau sebuah teori itu adalah atas suatu objek yang memang mempunyai jangka waktu yang relatif lama, relatif stabil, dan konstan. Ini tidak berlaku bagi suatu fenomena atau gejala yang sifatnya short term dan cepat sekali perubahannya. Jadi sulit untuk dibangun sebuah teori atau ilmu. Next, yang ketiga, anggapan atau asumsi suatu gejala bukanlah suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Setiap gejala mempunyai suatu pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Penyebab suatu kejadian mungkin tidak bisa dibuktikan secara pasti, tapi bukti yang ada dapat mendukung atau menolak penjelasan dari kejadian tersebut. Jadi artinya ketika kita membuat sebuah asumsi sebagai dasar sebuah ilmu atau teori, itu kita harus pahami bahwa asumsi itu, gejala atau fenomena itu merupakan rangkaian dari berbagai sebab-sebab yang ada gitu. Jadi tidak berdiri sendiri. Ada urutan-urutan kejadian yang sama yang lalu bisa kita bangun sebuah asumsi atau praduga. Berikutnya,
Syarat kebenaran asumsi, jadi tidak semua anggapan itu dianggap benar ya, sehingga bisa jadi landasan sebuah ilmu. Ada beberapa syarat menurut Miner 2007. Pertama, definisi konseptual yang dibangun dari asumsi itu haruslah dalam penelitian itu harus tepat, valid, dan terukur, sehingga dapat menggeneralisir hasil penelitian ke dalam populasi. Kedua, penelitian atau pengamatan ilmiah harus dikendalikan dengan menggunakan metode penelitian dan alat ukur statistik, sehingga hasilnya akan objektif. Jadi, Miner masih menganggap bahwa asumsi yang masih dugaan itu diuji kebenarannya dengan menggunakan alat ukur, yaitu statistik. Ya. Ketiga, penggunaan sampel dalam penelitian harus representatif, sehingga hasilnya dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi organisasi, tidak hanya di dalam penelitian, tapi juga di luar objek penelitian. Jadi, sampel yang digunakan untuk menguji asumsi itu ya dalam penelitian itu haruslah sampel yang representatif, yang terwakili gitu, yang hasilnya nanti bisa hasil penelitian tersebut akhirnya bisa digeneralisir untuk kondisi di luar objek penelitian. Yang keempat, syarat yang keempat adalah menggunakan reposisi, hipotesa, dan teori yang dapat teruji secara empiris. Jadi, asumsi sebagai dasar dari sebuah ilmu itu harus diuji kebenarannya karena masih berupa anggapan ya. Tapi syaratnya harus dilandasi oleh hipotesa dan teori yang dapat teruji secara empiris. Berikutnya tentang teori building atau cara membangun sebuah teori. Next. Oke, ada dua cara menurut Miner. Ada dua cara dalam membangun sebuah teori. Pertama adalah dengan metode deduktif, dan kedua adalah dengan metode induktif. Oke, next. Sebelumnya penelitian deduktif. Ya, maaf. Penelitian deduktif itu adalah metode penelitian dengan cara dari general kemudian diberlakukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus ya. Jadi pertama langkah-langkahnya adalah adanya perumusan hipotesis dulu. Ya, setelah kita merumuskan hipotesis, kita juga menguji validasi hipotesis dengan teori-teori yang valid, teori-teori yang sesuai, yang teruji juga, gitu ya, bisa diuji. Berikutnya yang ketiga adalah melibatkan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum. Yang keempat, penalaran dari proposisi yang benar secara independen berdasarkan fakta atau pengalaman. Yang kelima, mulai dari premis umum ke kesimpulan yang perlu dan spesifik. Jadi intinya penelitian deduktif itu mulai dari sesuatu yang besar, sesuatu yang umum, untuk kemudian di hasilnya itu bisa diimplementasikan dalam sesuatu yang lebih khusus gitu ya. Yang berikutnya, metode yang kedua dalam mendapatkan sebuah teori itu adalah melalui penelitian induktif. Berbeda dengan penelitian deduktif dari sesuatu yang general gitu ya, fenomena yang besar. Kalau penelitian deduktif itu malah berawal dari kita berasumsi ya, perumusan asumsi. Sebenarnya yang tadi juga deduktif itu asumsi dulu ya, adanya dugaan masalah gitu ya. Cuman kita mengkaitkannya dengan teori dulu. Tapi kalau induktif itu berbeda. Induktif itu kita merumuskan asumsi, dari asumsi baru lahir teori dan lahirnya teori ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggabungkan fakta-fakta ke dalam kesimpulan umum. Penalaran induktif adalah cara untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus, kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut. Proposisi yang nilai kebenarannya ditentukan oleh observasi atau fakta. Jadi kalau induktif itu based on fakta, observasi, sedangkan kalau deduktif itu based on teori, gitu ya, pengujian teori. Berikutnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Romi Estrada. Baik, terima kasih Pak Atta, Bu Rani. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana suatu teori itu bisa dikatakan sebagai sebuah good theory. Jadi Miner 2007 telah menyampaikan beberapa poin yang bisa dikatakan mengkategoriskan sebagai suatu good theory. Dan Klein dan Zedek 2004 juga menyampaikan hal serupa, beberapa poin. Ada 8 poin yang bisa dikatakan sebagai good theory. Yang pertama adalah good theory itu menawarkan wawasan baru, pengalaman baru, sesuatu hal yang sangat baru. Kemudian yang kedua, good theory itu juga menarik untuk didiskusikan. Yang ketiga, good theory itu fokus dan kohesif
Yang keempat, good theory itu juga dapat relevan ya dengan literatur yang ada dan juga dapat menghubungkan antar literatur tersebut. Yang kelima, good theory itu merepresentasikan konstruksi yang jelas, permasalahan ataupun penjelasan yang mendalam sehingga kita dapat tahu kenapa dan bagaimana konstruksi dari model tersebut berhubungan satu sama lain. Yang keenam, good theory itu telah teruji ya, sudah dites melalui beberapa hal penelitian. Yang ketujuh, good theory juga memberikan dampak kepada dunia praktis ya. Dan yang terakhir adalah good theory tertulis dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya dari penjelasan yang telah kami sampaikan, kami coba merefleksikan juga bagaimana suatu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan akademisi. Apakah memang teori yang digunakan dapat dikembangkan dan menjawab memperbaiki gap ataupun permasalahan yang ada pada dunia praktis. Ya, mungkin kita bisa hubungkan dengan misalnya penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di dalam peminatan contohnya MSDM, dan kita menggunakan grand theory, salah satunya adalah dari Colquitt ya tentang organizational behavior, bagaimana organisasi mekanisme, individual mekanisme akan terhubung kepada individual outcome ya, sehingga ujung-ujungnya tadi pada teori tersebut bagaimana kinerja organisasi tersebut dan komitmen organisasi tersebut dapat berjalan. Lebih jauh lagi, kita juga bisa melihat pada dunia praktis ya, ketika kita mendirikan suatu organisasi atau perusahaan, kita tentu punya tujuan ya, kita tentu punya visi misi tujuan yang akan menjadi dasar untuk kita membangun struktur organisasi kita dan kinerja apa yang ingin kita capai, baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita refleksikan. Selanjutnya ada beberapa poin yang disampaikan dari Webster dan Starbuck dan juga Christensen dan Rainer tentang good theory. Jadi dari Webster dan Starbuck pada 1988 di tulisan Miner menjelaskan bahwa teori yang secara konsisten gagal mencapai kriteria seperti yang telah dijelaskan dapat memiliki konsekuensi negatif bagi sains. Jadi dalam artian ketika suatu teori dalam jangka waktu tertentu yang sudah cukup lama, tetapi ternyata teori tersebut tidak dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai good theory, hal tersebut dapat mengarahkan ilmu pengetahuan ke arah yang salah, dapat menghasilkan kebingungan, dapat menghasilkan konflik, sehingga pada akhirnya akan menghalangi kemajuan ilmiah. Dari Christensen dan Rainer juga menambahkan bahwasanya good theory itu sangat berharga ya sebagai bagian untuk membantu membuat suatu prediksi seperti yang disampaikan Pak Atta tadi, salah satu teori, dan sehingga kita dapat menggunakan data lampau, bukti empiris, dan lain sebagainya sebagai pembelajaran, dan kita dapat menghadapi masa depan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian kita hubungkan kembali good theory tersebut di dalam pengambilan keputusan. Jadi Miner juga menjelaskan bahwa peneliti ataupun ilmuwan haruslah berposisi netral ya ketika bukti dukung ataupun penelitian belum terakumulasi ya, sehingga belum dapat diambil suatu keputusan. Kemudian poin kedua adalah bahwasanya firasat dan bias itu tidak dapat kita jadikan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan, sehingga penelitian yang dilakukan haruslah terstruktur, terkontrol, baik itu mungkin seperti yang disampaikan Bu Rani melalui metode induktif ataupun deduktif, sehingga teori yang digunakan telah terbukti ya dan dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah kita mengenal frase yang dinamakan I don't know ya, saya tidak tahu, bahwasanya di dalam dunia akademisi ketika kita memang tidak memiliki bukti empiris atau bukti dukung yang kuat, kita dapat mengatakan bahwa kita memang tidak mengetahui hal tersebut, sehingga harapannya ketika adanya keterbatasan informasi, keterbatasan ilmu pengetahuan, harapannya kita ke depan dapat dilakukan penelitian yang akan mencoba melengkapi hal-hal tersebut. Ya, conclusion dari chapter pertama ini bahwasanya kami dapat menyampaikan bahwa untuk menjadi suatu good theory memang diperlukan beberapa hal ya, kriteria
salah satunya contoh tadi bagaimana teori organizational behavior, dan saat ini memang kondisinya sudah memenuhi kriteria ya untuk kondisi saat ini. Sehingga teori organizational behavior itu telah memberikan kontribusi cukup besar ya terhadap basis pengetahuan, baik itu akademisi dan dunia praktis. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada chapter ini, selain referensi yang dari Miller. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.